Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Waalaikumsalam anak-anakku warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Semoga kita di hari ini selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dalam mencari ilmu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, adalah kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi ini diberi kelancaran, kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Baik, Pak. Maya Kusmiadi, Hadir, Pak. ya. Arsyanti, Ada, Pak. ya. Agus Tamar, Belum masuk, Pak. oh belum masuk, ya. Indah, Lagi ada, Pak, lagi izin keluar dulu sebentar. oh, ya. Ini berarti izin 2 yang masuk 30 ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Kita lanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang teknik cetak digital. Yang mana kemarin pada teknik cetak digital kita sudah membahas tentang beberapa mesin yang dapat digunakan dalam teknik cetak digital. Nah, dalam pembelajaran pada sore hari ini kita akan membahas tentang yaitu proses cetak digital, yaitu pada kemasan standing pouch. Sebelum kita membahas tentang proses cetak kemasan digital, kita harus mengetahui bagaimana proses alur dari proses cetak tersebut, yang mana di dalam proses cetak itu ada namanya input, proses, sama output. Input itu yaitu bisa dari gambar. Nah, gambar itu kan bisa dari foto, kamera, scan, nanti diproses di komputer dan di outputnya lewat output print. Nah, itu alur dari proses cetak digital. Nah, dengan mempelajari proses cetak digital, kita dapat menjelaskan proses cetak digital kemasan standing pouch dengan teknik cetak digital. 2. Mampu mendemonstrasikan cetak digital kemasan standing pouch. Standing pouch itu apa? Nah, kemarin kan sedikit sudah bahas, yaitu sebuah kemasan yang saat ini yang lebih kekinian daripada kemasan-kemasan lainnya. Nah, terus cetak digital itu apa? Mas Maya mungkin tahu cetak digital? Cetak digital itu Ya, mungkin cetak sudah tahu. modern, Pak. Bukan cetak manual. Tidak seperti sablon. Oh ya, Seperti itu mungkin. bisa jadi. Bisa. Tapi lebih lengkapnya itu sebuah metode percetakan yang berbasis gambar digital, yang mana dalam proses cetak digital tidak memerlukan sebuah plat atau alat bantu lainnya. Seperti cetak offset itu kan dalam proses cetaknya itu kan memerlukan sebuah plat, dan juga sablon itu kan memerlukan screen untuk dapat
mencetak gambarnya di sebuah objek. Nah, dicetak digital, kita tidak perlu memerlukan alat-alat tersebut. Jadi gambar yang kita buat bisa langsung dicetak ke berbagai media. Gitu. Paham nggih? Ya Pak. Ya. Nah, di teknik cetak digital standing pots kemarin sudah dijelaskan ada 2. Kira-kira masih ingat apa aja? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Oh, kalau lupa ya kita bisa tampilkan lagi. Yang pertama itu ada dengan teknik rotograf, yaitu dengan mesin besar, dengan skala besar. Jadi dalam proses produksinya itu kita tidak bisa membuat hanya 1, 2, 3. Kita harus memproduksi dalam jumlah ribuan maupun puluhan ribuan. Jadi biasanya untuk produksi yang banyak, pabrik-pabrik besar. Yang kedua yaitu bisa menggunakan digital printing. Nah, yaitu menggunakan print option, print rumahan. Nah, jadi dengan teknik digital printing ini sangat cocok dengan produsen-produsen UMKM yang ada di sekitaran kita. Nah, dalam tahapan cetak digital, pasang standing pots, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kira-kira apa aja alat dan bahan yang harus disiapkan? Cutter Pak. Ya, itu salah satunya alat ya, cutter. Nah, ya. Yang pertama yaitu tentu saja printer yang digunakan untuk ngeprint gambarnya. Yang kedua, penggaris digunakan untuk memotong nanti gambar. Dan yang ketiga tadi yang sudah Mas Maya, cutter, Ya, cutter digunakan untuk memotong. Dan selanjutnya mesin laminasi. Mesin laminasi ini digunakan sebagai pelapis dari stiker yang sudah di print tadi supaya lebih awet dan tidak luntur. Karena sifat dari printer option kan biasanya menggunakan tinta basah yang apabila terkena air itu kan cepat blobor. Tahu blobor? Ya Pak. Ya. Warnanya pudar. Nah, gitu. Oh iya. Nah, dan selanjutnya adalah pressing, digunakan untuk menempelkan bagian ujung-ujung dari stiker yang sudah ditempelkan di aluminium sehingga membentuk sebuah kemasan. Itu tentang alat. Dan selanjutnya yaitu tentang bahan yang pertama ada kertas stiker tadi digunakan untuk mengeprint sebuah gambar. Stikernya bisa bermacam-macam, tinggal disesuaikan dengan budgetnya. Ada yang kromo, ada yang vinil, ada yang glossy, doff. Nah, itu bisa disesuaikan. Oke. Ya. Dan yang kedua yaitu ada aluminium foil. Aluminium foil yaitu digunakan sebagai pelapis tadi stiker yang sudah di print, nah, kemudian dipotong dan ditempelkan di aluminium foil ini yang nantinya akan dipres menjadi sebuah standing pots. Ya. Ya.
Paham sampai sini? Iya Pak. Ya, itu alat dan bahan yang digunakan dalam cetak digital kemasan standing pouch. Nah, prosesnya tadi siapkan alat, kemudian print desain yang telah disediakan, kemudian dilaminasi, dilapisi, stikernya dilapisi agar lebih awet. Nah, kemudian dipotong, stiker yang sudah dilaminasi dipotong di pas gambar, kemudian ditempel di aluminium foil. Nah, dan yang selanjutnya, kalau sudah ditempel di aluminium foil, dipotong lagi pas gambar. Nah, kemudian siapkan aluminium foil potongan kecil buat dasaran bawah. Nah, kemasan kan biasanya ada tutup pada bawah, itu kayak tataan. Nah, itu kita siapkan lagi dengan potongan kecil dari aluminium foil. Ya, terus ya selanjutnya adalah proses simming atau proses press bagian ujung-ujung dari aluminium foil yang sudah dilapisi stiker tadi. Dan terakhir adalah hasil jadi. Nah, mungkin dari gambar-gambar ini kan kurang paham, lebih jelasnya Bapak bisa tampilkan proses yang lebih jelas lagi melalui link yang ada di bawah ini. Silakan nanti bisa disimak dan diperhatikan dengan baik-baik proses cetak digital kemasan standing pouch. Halo Prinzi, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita ada di segmen kode, konten edukasi The Prince. Pada kode kali ini kita akan membuat standing pouch seperti ini. Mau tahu gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Kita siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Pertama ada plastik metalis. Untuk plastik metalis kalian bisa menyesuaikan kebutuhan produksi kalian. Di sini kami menggunakan ukuran 40 mikron. Kemudian desain packaging yang sudah dicetak di stiker. Untuk alatnya ada mesin continuous sealer dan mesin laminasi. Untuk ukuran, kita menyesuaikan kebutuhan masing-masing ya Prinzi. Kali ini kita mencontohkan ukuran 13 x 20 cm. Setelah kita cetak menggunakan stiker ukuran A3, selanjutnya kita laminasi agar lebih awet dan terlihat glossy. Jika butuh efek yang doff, kalian bisa mengganti pakai laminasi yang doff. Setelah dilaminasi, kita potong sesuai desain yang kita buat. Selanjutnya kita tanda plastik metalis. Lakukan penempelan dengan perlahan ya Prinzi, karena plastik metalisnya mudah tergulung jika kita salah waktu menempel. Nah, jadi dalam ini menempel itu harus hati-hati. Biasanya apa stiker yang kita tadi dikelupas sedikit-sedikit. Nah, ini tadi bentar. Nah, ini harus dikelupas, jangan langsung dikelupas full terus ditempel, itu jangan. Kalau dikelupas secara full, biasanya itu di stiker akan tidak rata. Tapi kalau dikelupas secara sedikit, nah sedikit-sedikit, nah nanti itu kan bisa membuat rata dari stiker. Alisnya mudah tergulung jika kita salah waktu menempel. Kemudian kita potong sesuai desain. Selanjutnya
Selanjutnya, kita potong plastik metalis lagi dengan ukuran 8x12 untuk bagian bawah dari standing pouch. Hasil potongnya akan seperti ini. Ada bagian depan, belakang, dan bagian bawah. Jika semua bagian sudah terpotong, selanjutnya kita masuk proses sealer. Atur suhu continuous sealer di angka 145 derajat Celcius. Kita rekatkan bagian bawah dan depan seperti dalam video. Selanjutnya, kita lakukan proses sealer untuk bagian belakang seperti dalam video. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita rekatkan bagian samping kanan dan kirinya seperti di dalam video. Dan selesai, seperti ini hasilnya. Jika sudah ada produknya, bisa langsung dimasukkan dan di-sealer bagian penutup atasnya. Oh ya, untuk plastik metalis ini hanya satu sisi yang dapat melekat ya Prinsi, yaitu sisi yang terlihat doff, sedangkan sisi yang glossy atau mengkilap dipakai untuk menempelkan stiker di bagian luar. Gimana Prinsi? Mudah banget kan caranya? Bisa nih buat para UMKM yang punya produk makanan, cemilan, keripik, dan lain sebagainya, agar produknya semakin menarik dan semakin diminati masyarakat. Untuk harga mesin continuous sealer hari ini, yaitu Maret 2022, sekitar 3,5 juta. Itu pun harga mesin laminasi sekitar 3,5 juta. Cocok banget nih untuk Prinsi yang mau mulai usaha packaging. Jika masih ada pertanyaan tentang video ini, silahkan komentar di bawah atau menghubungi kami di nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Nah, gimana, paham setelah melihat video yang ditayangkan? Mas Maya, Mbak Arsyanti? Sangat paham, Pak. Nah, kalau paham berarti ya, kita bisa melanjutkan kegiatan yang selanjutnya. Nah, kan kita sudah tadi melihat proses kerja dari pembuatan pembuatan kemasan standing box. Nah, di kegiatan selanjutnya kira-kira kita demonstrasikan ya, supaya kita lebih lebih jelas lagi, lebih bisa lagi dalam membuat kemasan. Ya, sebelum demonstrasi lebih baiknya dibagi kelompok. Nah, kelompoknya nanti bisa pertama kelompoknya Mas Maya dan kedua kelompoknya Mbak Arsyanti. Gitu ya. Ya. Ya Pak, saya sama Mbak Indah ya Pak. Boleh ya Pak? Ya, boleh. Ya. Nah, dalam demonstrasi langkahnya tadi kan sudah dipelajari tentang langkah-langkah proses cetak standing post. Buat kelompok, terus bersama kelompok demonstrasikan. Nanti sekitar 15 menit, 10 menit bisa didemonstrasikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah demonstrasi nanti kita coba presentasikan bagaimana kalian dalam mendemonstrasikan atau mencoba dalam membuat kemasan standing box itu ada kendala atau lancar dalam mendemonstrasikannya. Kalau ada kendala nanti kan bisa dibahas bersama-sama gitu ke bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, demonstrasi kita bisa mulai ya. Nanti gambarnya Bapak bisa share
Nah, nanti kalian tinggal print dan proses tadi print, dipotong, ditempel, dilaminasi, dipotong, ditempel, dan dipres. Itu ya. Baik. Mas Maya, Mbak Indah, Mbak Arsyanti. Ya Pak. Ya, bisa dimulai. Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, Mas Maya itu apa ada kendala? Lancar dalam mendemonstrasi? Ini dalam print kira-kira? Printernya Pak, warna hitamnya nggak keluar Pak. Hitamnya nggak keluar. Ya Pak. Oh, ini coba di pengaturan, terus pilih control P, coba di cleaning, nanti Oh iya. habis di cleaning mudah-mudahan bisa ya, dicoba ya. Ya Pak. Ya. Ya, itu laminasinya jangan lupa diatur tingkat kepanasannya. Coba digedein sedikit supaya nanti plastik ke stikernya lebih merekat ya. Biasanya standarnya temperatur berapa Pak? Ya, sekitar jangan panas-panas, sekitar 145 atau 150 derajat. Ya. Ya, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita bisa presentasi satu-satu. Gimana, sudah jadi, Mbak Arsyanti, Mas Maya? Belum selesai Pak diskusinya Pak. Belum. Ayo teman-temannya yang lain dibantu biar cepat selesai itu pekerjaannya. Jadi kan kalau kita saling bekerja sama, kerjaan lebih ringan dan kita juga sama-sama tahu prosesnya. Ya, udah kita mulai presentasi ya. Mas Maya mungkin bisa mengawali untuk presentasi pada kegiatan hari ini. Diawali ya, biar teman-temannya lebih semangat nanti mengikuti.
Mas Maya Ya siap? Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Saya sendirian aja nih Pak, nggak sama teman-teman. Ya, Saya mewakili teman-teman ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses hasil dari standing pouch yang sudah saya buat, yang sudah kami buat Pak. Ya, Teman kami si A, si B, si C, dan si D. Produk yang kami buat adalah produk makanan. Kebetulan di tetangga saya dia memproduksi makanan sejenis gorengan gitu Pak. Oh. Jadi saya beri nama keripik tempe ya? ya bukan dari tempe Pak, itu dari terigu tapi yang digoreng garing gitu Pak, apa ya namanya? Di kami itu namanya crispy. Iya gitu, kayak gitu. Tepung crispy. Makanya kami beri nama produknya goreng garing gitu Pak. Goreng garing. Keren. Ya, Namanya keren. goreng garing biar dimakan sama gareng. Ya. Kemudian isi per kemasannya itu cuma 5 buah Pak, 5 buah. Jadi isinya cukuplah untuk sekali atau 2 kali makan. Nah, Ya. dari hasil diskusi kami Demonstrasi. akhirnya menentukan apa kira-kira kendala yang dihadapi tadi? ya, kendalanya kami tidak bisa ketemu langsung sama pembelinya Pak, sama produsennya, sama pembuatnya. Jadi kami baru mengira-ngira saja dulu Pak, belum sampai memfoto produknya Pak. Berarti dalam proses kendalanya tadi dalam proses desain ya? Iya Pak. Nah, jadi tadi dalam proses desain dari kelompoknya Mas Maya, dari foto produknya hanya dikasih produk yang diambil dari Google gitu ya? Iya Pak. Ya, itu nggak apa-apa, asalkan masih nyambung dengan produknya. Ya, gitu. Ya, sekian Pak. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Mas Maya. Ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita akhiri ya pada pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat, khususnya dalam membuat sebuah kemasan standing pouch, yang mana kemasan standing pouch ini sangat cocok untuk produk-produk UMKM yang lebih membuat produknya lebih menarik ya. Itu ya, kita akhiri pada pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya Pak. Semangat.